Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan unboxing dan sedikit review termometer infrared. Nah, ini dia barangnya. Kalian bisa lihat di sini GM320 GM550 termometer laser infrared non contact. Oke, jadi ini termometer infrared ya. Sini ada GM320 dan GM550, dimana gua ambil GM550 ya, yang speknya lebih tinggi dari GM320, dimana GM550 ini dari minus 50 derajat sampai 550 derajat Celcius. Kalau GM320 hanya sampai 320 derajat Celcius. Oke, ini dia barangnya. Ini barangnya ini gue dapet dengan harga 104.000 di Shopee. Barang itu dari Cina, jauh banget. Jadi butuh waktu 10 hari kurang lebih untuk sampai ke Indonesia. Di sini nggak pakai kotak ya, cuman pakai plastik bubble wrap ini aja. Dan di sini kita hanya dapat alatnya dan buku manualnya. Oke, si manual booknya. Dan kartu garansi nih kayaknya. Oh iya tuh, limited garansi. Oke. Nah, di sini tertulis itu HW550. Lihat, minus 50 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Nggak apa-apa ya, ada perbedaan sedikit. Termometer ini udah gua unboxing sebelumnya, gua untuk mempelajari fiturnya. Jadi di sini fiturnya banyak, lumayan banyak dan lengkap. Kalian bisa lihat di sini fiturnya banyak, lumayan lengkap. Nah, di sini tuh tidak bisa untuk mengukur suhu tubuh ya, karena dari sellernya bilangnya kayak gitu sih. Tapi di sini ya ada keterangan human skin. Nah, gue juga nggak ngerti tuh maksudnya kulit manusia. Mungkin bisa dites di tangan sini aja kali ya. Tapi jangan terlalu lama, takut kena radiasi atau seperti apa, gue nggak ngerti. Oke, jadi nanti akan kita bahas tentang tabel ini ya. Tabel biar buat emissivity of common object, jadi biar kita tuh semakin akurat gitu. Ini kita bahas. Sekarang kita ke barangnya dulu, kita ke termometernya dulu. Termometernya ini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah. Nah, di sini cara mengoperasikannya tinggal tekan aja pelatuk ininya. Nah, dia langsung nyala. Oke, dia ini bisa real time gitu, 93, 94. Tingkat keakurasiannya bisa kita atur tadi nanti berdasarkan tabel. Oke. Kemudian fitur yang pertama di sini gue mau jelasin dulu tombol-tombolnya ya. Di sini ada tombol up and down, dimana untuk menaikkan angka atau menurunkan angka nanti ketika kita atur. Dan di sini ada icon kayak lampu, itu untuk mematikan backlight dari LCD-nya. Kemudian di serangan ke bawah gitu ya, ada lambang ke bawah. Kemudian ini ada Celsius dan Fahrenheit. Jadi ini adalah untuk mengganti suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian ada di sini ada icon atau lambang laser ya, ini sebenarnya kayak lampu gitu. Ini sebenarnya laser. Jadi lasernya itu bisa kita matikan juga. Di sini ada emit nanti untuk atur tingkat akurasinya. Oke, ada select itu untuk memilih menunya nanti. Oke, sekarang kita coba dulu untuk mengetahui menu-menunya ya. Oke, pertama kita pencet. Oke, kemudian kita klik select. Max ini nih untuk mengetahui suhu tertinggi. Average itu untuk mengetahui suhu rata-rata yang kita ukur. Min itu adalah suhu terendah yang kita ukur. Kemudian ada diff, itu perbedaan suhu dari yang tertinggi max tadi atau dengan yang min. Kita sebagai contoh, ini gue ukur 94. Kemudian suhu tertingginya ada 29,1, jadi ada 0,3 ya selisihnya dari suhu tertinggi dengan suhu terendah. Ini seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Udah ngerti kan difference itu ya, perbedaan. Jadi berapa sih bedanya? Oh, cuman beda 0,3 derajat gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada LAL. LAL itu adalah suhu terendah ya. Jadi dimana ketika dia melewati batas suhu, maksud gua. LAL ini adalah batas suhu terendah. Bisa kita setting di sini dengan menekan tombol ini up, itu bisa naikkan.
down itu menurunkan. Nah, kita bisa atur nih, mau sini minimal 30. Nah, ketika kita cek suhu ini di bawah 30 derajat, itu akan ada peringatan di sini low. Kalian bisa lihat, mungkin agak kurang jelas ya. Nah, di sini juga ada ikonnya, nanti ada high, di sini ada H. H ini gua kurang ngerti. Kemudian di sini ada sinyal gitu ya. Ini bawah sedang mendeteksi. Kemudian di sini ada icon laser. Kemudian ada icon baterai ya di sini nih. Paling ujung sini itu baterai. Kalau lowbat dia kedip-kedip. Karena gue semalam coba kedip-kedip, kalian bisa lihat dulu. Nah, ketika suhunya di bawah angka LAL yang gua terapkan di sini, dia akan mendeteksi bahwa suhunya itu terlalu dingin atau suhunya itu dingin gitu loh. Jadi ada peringatan gitu, alarm gitu. Nah, gua akan turunkan LAL-nya jadi 29,4. Nah, dia tidak akan muncul low karena suhunya di ambang batas. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa tahu kalau wah suhunya terlalu dingin untuk di settingan LAL-nya ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, berpindah ke hal ini adalah suhu tertinggi ya, batas suhu tertinggi. Sini 550 derajat sesuai spek ya, tidak bisa lagi. Kemudian kita turunkan menjadi ini, gue mau suhu terendah, suhu tertinggi itu 30 derajat. Oke. 29,8 ya. Sini gua cek. Nah, dia akan memperingati. Di sini ada high. Bisa lihat high. Nah, jadi maksudnya itu kalian bisa, wah, suhu tertingginya gua mau di angka sekian. Kalau misalnya lebih, dia harus peringatan gitu. Jadi ketika suhunya di atas angka yang lo kasih di hal itu, maka dia akan mendeteksi bahwa suhu terlalu panas karena tidak sesuai dengan angka yang lo berikan tadi gitu. Jadi suhu terlalu tinggi. Seperti itu fungsinya HAL dan LAL. L itu low, high itu high, setahu gue kayak gitu ya. Kemudian lanjut, ini E itu tadi emissivity ya, emissivity. Jadi E itu emissivity, kalian bisa langsung pencet yang select dulu atau langsung ke emissivity, dimana ini tanda untuk edit. Kalau hilang gini dia nggak bisa diedit, seperti itu, dan bisa ganti untuk fungsi tombol lain kita edit. Nah, gua mau jelasin nih emissivity ini. Jadi emissivity itu kalau mau akurat atau mendekati akurat gitu ya, sebenarnya sih nggak ada yang akurat ya, hanya mendekati mungkin. Jadi di sini dikasih tabel sama dia nih. Kalau kita mau ngukur aluminium, contohnya nih aluminium oxidate. Nah, emissivity-nya itu antara 0,20 maksud gua sampai 0,40. Maksimum emissivity di sini itu 1,00. Seperti itu. Kemudian kalian bisa milih, misalnya saya mau gua mau ngukur human skin. Nah, di sini kan ada nih human skin, kalian bisa setting di 0,98 emissivity-nya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngecek sesuatu yang lain, kalian bisa sesuaikan dengan tabel ini. Makanya buku ini kalau bisa jangan sampai hilang. Atau mungkin kalian bisa lihat di Google ya, mungkin lebih lengkap, lebih banyak gitu. Jadi kita akan coba ke kulit saya dengan cara kita atur emitnya. Emitnya kita setting ke 98. Oke, kita lock. Nah, kita langsung cek. Nah, jadi kalian bisa atur sendiri emitnya berapa. Coba kita kurangi ke 55 ya. Nah, 50 aja, ke 50 kita lock. Nah, di 50 ini nggak tahu dia ngukur suhu tubuhnya atau ngukur kulitnya ya, dingin permukaan kulit maksudnya ya. Mungkin kalau permukaan kulitnya mungkin sesuai ya, tapi nggak juga sih.
Nah, kalau misalnya ngukur suhu tubuhnya dia nggak bisa memang. Jadi hanya ngukur permukaan kulitnya saja. Mungkin ya, itu menurut saya. Makanya tidak akurat kalau untuk ngukur suhu tubuhnya. Karena berbeda. Ini bukan untuk ngukur suhu tubuh, tapi untuk permukaan barang. Oke, seperti itu. Bisa dipahamin. Kemudian kita lanjut lagi nih. Fungsi ini untuk apa nih? Icon ini nih. Icon ini adalah untuk matikan backlight. Ini kan nyala nih backlightnya. Kemudian kita tekan. Kemudian sambil pencet, nah matikan, tapi ini hidup. Nah, hidup, backlightnya mati. Kita nyalakan lagi. Nah, jadi sambil pencet pelatuknya, sambil dipencet lagi fungsi ininya. Kemudian ini nih, laser nih. Lasernya akan kita matikan, pencet. Nah, matikan lasernya. Kita pencet. Nah, nyala lagi. Jadi seperti itu. Fiturnya menurut gue sih lengkap banget ya. Jadi kita bisa tahu perbedaan suhu, kemudian ini apa namanya, maksimumnya berapa yang tadi kita cek, seperti itu. Jadi menurut gue sih bagus sih. Alatnya itu lengkap dengan harga 104.000. Kalian harus sabar menunggunya. Memang ini alatnya lumayan, menurut gue bagus. Video sekarang hanya sampai di sini. Oh ya, kalau kalian mau lihat ini spesifikasinya, kalian bisa jeda dulu videonya agar kalian bisa baca spesifikasinya. Oke, mungkin buat kalian yang punya juga alat seperti ini yang sama sama gua, kalau misalnya kalian punya atau tahu fungsi-fungsi lainnya, kalian bisa komen. Kalian bisa kasih tahu gue fungsi apa aja yang belum gua ketahui, atau mungkin kalau gua ada yang ngasih salah informasi, kalian bisa koreksi. Karena gue juga nggak terlalu mengerti ya, tapi gue hanya mempelajari dari buku manualnya ini saja, dan itu mempelajari secara singkat. Mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu bisa komen, kalian bisa kasih tahu gue dan teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.